Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang bilangan oksidasi. Bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan oksidasi. Nah, maka dari itu saya mengulas kembali terkait materi ini agar adik-adik ke depannya lebih paham lagi terkait reaksi redoks. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bilangan oksidasi itu apa, kemudian aturan-aturan biloks itu apa saja, dan cara penentuan biloks itu bagaimana. Nah, biloks sendiri atau bilangan oksidasi ini merupakan muatan atom dalam suatu molekul ataupun ion. Nah, sifatnya itu bisa positif maupun negatif. Nah, untuk lebih lanjutnya akan kita bahas terkait aturan-aturan biloks. Nah, di sini ada beberapa aturan biloks. Nah, pada yang pertama nih, untuk biloks unsur bebas. Nah, contoh unsur bebas ini adalah beberapa yang saya tampilkan. Nah, bahwa unsur bebas itu hampir semuanya atom itu bisa dikatakan unsur bebas. Nah, bahwa unsur bebas ini biloksnya sama dengan 0. Nah, gimana biloks ini bisa berfungsi? Nah, ketika ada suatu reaksi yang nantinya itu salah satu unsurnya itu adalah unsur bebas, maka biloksnya itu bisa berfungsi. Contohnya yaitu pada reaksi aluminium direaksikan dengan besi oksida atau Fe2O3. Nah, di sini Al ini merupakan unsur bebas. Kenapa bisa unsur bebas? Nah, unsur bebas itu merupakan suatu atom atau unsur satu kesatuan, jadi tidak memiliki koefisien. Nah, jadi Al ini memang satu jumlahnya, jadi memang Al inilah yang dinamakan unsur bebas. Nah, maka jika kita disuruh untuk mencari biloksnya, sudah pasti Al ini merupakan nilai biloksnya adalah 0. Nah, karena dia masuk ke dalam unsur bebas. Nah, beda lagi dengan Fe2O3. Nanti biloksnya berapa? Nah, kemudian biloks molekul bebas. Nah, biloks molekul bebas ini merupakan contohnya yaitu hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sebagainya. Nah, molekul bebas ini bisa berfungsi biloksnya ketika pada suatu reaksi. Contohnya yaitu Cl2 direaksikan dengan NaOH. Nah, maka dari itu nantinya ketika kita disuruh mencari biloks dari suatu senyawa ataupun unsur ataupun molekul, nah kita bisa tahu nih bahwa di sini Cl2 itu merupakan molekul bebas. Jadi yang Cl2, kemudian Br2, yang ada koefisiennya gini, itu merupakan molekul bebas. Maka sudah pasti itu nilai biloksnya adalah 0. Nah, kemudian biloks senyawa. Biloks senyawa itu sama dengan 0. Berarti kalau senyawa itu biloksnya sama dengan 0. Oh, kalau misalnya reaksi, dalam reaksi itu sama dengan 0 dong, Bu. Nah, bukan. Jadi, yang dinamakan biloks senyawa itu sama dengan 0, itu ketika kita disuruh mencari suatu unsur dalam senyawa, bukan dalam suatu reaksi. Contohnya yaitu adalah NaOH. Tentukan suatu biloks pada tiap unsur dalam senyawa NaOH. Nah, maka dari itu, agar kita bisa mencari biloks pada senyawa NaOH, tiap unsurnya itu biloksnya berapa saja. Nah, maka dari itu kita sama dengan 0.
Nah, kok bisa sama dengan 0, Bu? Karena NaOH inilah adalah senyawa jika kita mencari bilox pada suatu senyawa ya. Tapi kalau dalam suatu reaksi, nah itu nanti beda lagi, bukan 0. Nah, maka dari itu, di sini biloxnya sama dengan 0. Nah, kita mencari nih, untuk biloxnya unsur O, Na maupun H itu bagaimana? Nah, kita lihat bahwa O di sini adalah biloxnya -2, H di sini biloxnya +1. Nah, maka biar biloxnya sama dengan 0, jika dijumlah maupun dikurangi itu sama dengan 0, itu maka Na di sini otomatis sama dengan +1, biar jumlah keseluruhannya itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan bilox senyawa itu sama dengan 0. Nah, kemudian bilox atom unsur logam. Nah, bahwa unsur logam sendiri itu biloxnya sama dengan nomor golongan dan sifatnya positif. Jadi disesuaikan dengan golongannya. Kecuali pada atom transisi. Nah, pada atom transisi di sini itu biloxnya lebih dari 1, maka dia tidak masuk ke dalam aturan bilangan oksidasi. Nah, pada golongan 1A, nah ini merupakan biloxnya itu sudah pasti karena golongan 1, maka biloxnya adalah 1 dan sifatnya itu positif, maka ditulis +1. Nah, begitu juga dengan golongan 2A, 3A. Nah, tetapi bagaimana dengan unsur golongan sama-sama A, tapi pada 6A, 7A. Nah, contohnya pada 6A di sini, biloxnya itu dikatakan bisa bernilai -2 ketika dia nanti dalam senyawa biner. Nah, senyawa biner sendiri itu sudah saya jelaskan bahwa senyawa biner itu adalah senyawa yang bereaksi antara logam dengan non-logam. Nah, maka pada golongan 6A di sini, ketika di dalam senyawa biner, itu nilainya adalah -2 biloxnya. Kita contohkan pada golongan 6A, yaitu seperti CaS. Nah, kita lihat di sini bahwa Ca itu adalah logam. Nah, di sini Ca adalah logam. Sedangkan S sendiri adalah golongan non-logam. Nah, maka dari itu CaS ini merupakan senyawa biner. Maka kita cari bilox setiap unsurnya sama dengan, nah karena ini adalah senyawa, jangan lupa kita tulis bilox senyawanya itu adalah sama dengan 0, agar mudah untuk mencari tiap unsurnya. Nah, maka dari itu Ca di sini termasuk ke dalam golongan logam ya, maka dia masuk ke dalam golongan 2A, maka nilai biloxnya adalah +2 dan otomatis agar nilai biloxnya sama dengan 0, itu dijumlahkan atau dikurangi dengan -1, -2. Nah, maka bilox S ini sama dengan -2 karena dia berada pada senyawa biner. Nah, begitu juga dengan golongan 7A. Itu hampir sama seperti golongan 6A. Dia akan bernilai -1 pada unsur FClBrI itu ketika ke dalam senyawa biner. Lanjut. Nah, untuk bilox, aturan bilox ion. Nah, tidak perlu dihafalkan terlalu banyak ya, bahwa ketika ion, nah, ion itu apa? Nah, ion itu adalah suatu atom yang memiliki muatan. Nah, contohnya adalah Na+. Nah, ketika ada
atom, kemudian ada muatannya di sini. Nah, itu merupakan suatu ion. Nah, maka dari itu jika ada pada reaksi Na plus di sini, maka biloxnya adalah plus 1 karena muatannya positif. Nah, plus 1. Nah, maka bilangan oksidasinya itu sesuai dengan muatannya. Nah, contohnya lagi yaitu pada suatu reaksi Ba menjadi Ba2 plus 2 elektron. Nah, contohnya seperti ini. Nah, maka ini bisa dikatakan bilangan oksidasinya itu bagaimana? Nah, Ba di sini adalah 0 karena dia unsur bebas. Kemudian Ba2+. Nah, ini biloxnya merupakan plus 2 karena dia masuk ke dalam ion karena memiliki muatan 2 plus di sini. Seperti itu. Nah, kemudian bilox atom H sama dengan plus 1. Kemudian atom O sama dengan min 2. Nah, ini sangat mudah sekali dihafalkan bahwa H itu sudah pasti plus 1. Kemudian O sudah pasti min 2. Jika nantinya di dalam senyawa itu ada atom O maupun atom H, itu biloxnya sudah pasti ini. Kecuali, nah ada pengecualian ketika atom H itu pada senyawa hidrida, ya contohnya ini adalah NaH, CaH2. Nah, itu maka biloxnya itu sama dengan min 1. Kenapa? Karena NaH, nah karena senyawa yaitu sama dengan 0. Nah, Na di sini adalah logam, bahwa logam tadi sudah dipastikan itu nilai biloxnya adalah sesuai dengan golongan. Nah, bahwa Na di sini adalah golongan 1A, maka plus 1. Nah, H di sini, maka dia min 1, sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian, jika atom O, dia tidak bernilai biloxnya min 2. Nah, ketika dia dalam keadaan peroksida atau senyawa peroksida dan senyawa biner. Contohnya itu adalah H2O, BaO2, sedangkan kalau senyawa biner itu adalah OF2. Nah, maka biloxnya pada peroksida itu min 1 dan pada senyawa biner itu adalah plus 2. Nah, lanjut. Nah, untuk contoh soalnya, nah di sini kan ada NaH2 PO4. Nah, di sini itu merupakan senyawa NaH2PO4 merupakan senyawa, maka kita tuliskan sama dengan 0. Nah, biar jumlahnya 0 di sini, kita cari satu persatu bilox setiap unsurnya. Kita cari yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, di sini ada ada O. Nah, O di sini yaitu biloxnya min 2. Nah, berhubung jumlahnya ada 4, maka dikalikan dengan 4. Nah, oke, bentar ya. Oke. Nah, berhubung O-nya itu ada 4, maka kita kalikan biloxnya min 2 dikali dengan 4. Nah, kemudian kita tambahkan yang paling mudah lagi. Nah, di sini adalah Na. Nah, Na di sini adalah ada bilox. Na ini merupakan golongan logam, unsur logam. Maka dia masuk ke golongan 1A. Maka Na di sini adalah 1. Nah, terus hanya ada H, atom H. Di sini bilox H sendiri itu adalah plus 1 tadi. Nah, berhubung hanya ada jumlahnya ada 2, maka dikalikan dengan 2. 1 dikali dengan 2. Nah, kemudian untuk atom P. Nah, atom P di sini kita belum tahu
bahwa atom P di sini tidak termasuk ke dalam aturan Bilox. Maka kita tulis saja P. Nah, sama dengan 0. Nah, agar kita bisa mengetahui semua Bilox setiap unsurnya, kita cari satu persatu. Maka dari itu, ini adalah min 8. Ini tetap P, kita tulis P. Nah, ini 2 plus 1. Kita jumlahkan semuanya, yaitu min 5, yaitu P min 5 sama dengan 0. Maka P nilai Biloxnya adalah plus 5. Seperti itu. Nah, maka untuk pembahasan pada video kali ini, yaitu saya cukupkan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dan bisa untuk dipelajari. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.